Oke, baik, selamat pagi Ibu Bapak, selamat datang di Kebun Raya Bogor. Oke, sedikit saya jelaskan sejarah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor berdiri pada tanggal 18 Mei 1817 oleh Profesor Fahrenheit kebangsaan Jerman. Kebun Raya memiliki luas 87 hektar, itu belum termasuk istana. Istana luasnya 28 hektar, jadi total keseluruhan 115 hektar dan memiliki kurang lebih 13.000 jenis tanaman. Di depan sebelah kanan di dalam di ujung sana ada Taman Meksiko, koleksi dari tanaman kaktus, kurang lebih ada 100 jenis macam kaktus. Di sebelah kanannya lagi di bawah ada Taman Akuatik, koleksi dari tanaman air seperti talas air, melati air, pisang air, teratai, eceng gondok, padi air, jadi semua jenis tanaman air adanya di bawah. Talas bening. Di sebelah kanannya lagi sepanjang jalan ada koleksi dari salak. Ini ada salak condet dan salak kondok. Salak serang nggak ada. Di sebelah kirinya ada koleksi dari palem. Ini ada palem merah, palem raja, palem botol, palem serdang, palem berduri, ada 115 hektar luasnya. depan sebelah kiri yang ditopang besi itu ada pohon kurma. Cuman kurmanya tidak berbuah karena perbedaan cuaca. Dan mungkin kurmanya hanya satu. Harusnya kurma itu berpasangan seperti pohon lengkeng. Oh, menderita dianya Pak. Nggak ada temannya. Lihat dirinya Pak. Sebelah kanan yang besar ada kapuk atau randu. Ini asal usianya 151 tahun. 51. Di sebelah kanannya lagi ada kapuk randu kembar asal Amerika. Ini usianya 103 tahun. Kita berapa tahun? Ini 100. Di depan ada taman utama dari Kebun Raya Bogor, namanya Taman Astrid. Jadi nama Astrid ini diambil dari nama Ratu Belgia. Beliau pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor pada tahun 1928 untuk berbulan madu. Di atas ada restoran atau restorasa. Di sebelah kanannya ada teratai raksasa dari sungai Amazon. Jadi kalau sudah besar, teratai ini bisa menampung bobot di atasnya maksimal 3 kg. Mungkin setara dengan bayi baru lahir, kalau ditaruh di atasnya itu nggak bakalan tenggelam. Di sebelah kirinya ada Tugu 2 abad Kebun Raya atau usia Kebun Raya saat ini 206 tahun. Oh, 200. zaman buyut. Dari 1817. Sebelah kirinya lagi ada pisang kipas. Oh, pisang kipas. Itu asalnya dari Afrika. Kiri kanan sepanjang jalan ada pohon damar. Jadi pohon damar ini batangnya bisa dipakai untuk korek api, papan lantai, dan getahnya bisa dibuat untuk lilin. Di sebelah kirinya lagi ada bangunan setengah lingkaran, itu namanya Ekodom, tempat wisata edukasi untuk anak-anak. Cuman semenjak pandemi sudah tidak difungsikan. Ini bisa disebut rumahnya Teletubbies. Di sebelah kanannya sepanjang jalan ada bunga kana. Jadi bunga kana ini melambangkan bendera Belgia karena Ratu Astrid berasal dari Belgia. Ini bisa disebut bunga tasbih atau bunga Masih ganyong gitu. Rada menyong. Sebelah kiri agak ke dalam sedikit, itu ada pohon baobab asal Afrika. Jadi keunikannya seperti pohon yang terbalik, sekilas bentuknya seperti bonsai. Yang batangnya ada 2. Jadi ini bisa disebut pohon keabadian karena bisa hidup ribuan tahun dan bisa hidup tanpa air selama 6 bulan dan bisa menampung ribuan liter air di batangnya yang besar. Di pohon sebelahnya itu ada buahnya seperti tikus mati yang bergelantungan. Jadi lama gedeannya kayak bonsai Pak ya? Habisnya kalau di tempat panas dia tinggi besar Pak, kayak di kampus UI. Oh gitu. Mungkin karena di Bogor adem jadi sedikit bantet dia. Gagal bikin kue kalau gitu, bantat. Itu 3, ini akses masuk hanya untuk ke restoran. Kalau yang bawa mobil pribadi, untuk pejalan kaki bisa masuk lewat sini. Akses terdekatnya itu ke taman utama yang tadi, Taman Astrid. Oh. Tadi kamu kita yang masuk tadi maaf. Di sebelah kiri ada Gria Anggrek. Jadi kalau mau lihat anggrek bisa di dalam sini. Di
Sebelah kirinya lagi ada rumah kaca atau gria anggrek yang baru. Di dalamnya itu ada 500 jenis macam anggrek. Koleksi. 500 jenis. 250 anggrek alami, 250-nya lagi anggrek silangan. Dan ada duduknya itu tadi. Di sebelah kanan ada koleksi dari jeruk. Ini ada jeruk hutan, asalnya itu dari Kolombia. Jadi jeruk hutan ini buahnya tidak bisa dimakan. Jadi buahnya hanya untuk bahan baku aromaterapi atau wangi-wangian. Buahnya pada jatuh seperti kedong-dong buahnya. Iya, kalau usah dimakan. Oh, kalau dimakan habis itu. Di sebelah kiri di dalam ada taman toga atau taman obat keluarga. Di dalamnya itu ada macam-macam obat tradisional seperti temulawak, kunyit, sirih, kumis kucing, sambil tolong kuat, jahe-jahean. Jadi semua tanaman obat adanya di dalam. Ini bisa disebut apotik hidup. Oh, toga ya. Tanaman obat keluarga. Sebelah kirinya lagi ada koleksi dari kopi. Ini ada kopi robusta dan arabica yang dibuat coklat. Sebelah kanan ada taman Sujana Kasan atau disebut ini taman Garuda karena bunga yang tengah itu persis seperti burung Garuda. Kalau dilihatnya dari tangga sebelah kanan dari atas, Oh, iya. seperti ini ada contoh gambarnya. Depan sebelah kiri yang besar bergelantungan itu ada sosis Afrika atau bahasa latinnya ini Kigelia africana. Bentuknya seperti asem, tapi memang bukan asem, namanya memang sosis Afrika. Enak dimakan, Pak? Untuk gajah. Oh, untuk gajah. Ini cuma gajah yang Jadi tahu. makanan gajah. Di depan ada jembatan Surya Lembayung, di bawahnya Sungai Ciliwung yang langsung mengalir ke Depok sampai ke Jakarta. Yang katanya Oh. kalau banjir kiriman dari Bogor ini kalinya. Nih Kaila, benar kan tadi Papa bilang, nih sungainya nih. Neng Gipa. Halo, Mang. Gede Paras. Diam situ. Di depan ada salah satu ikon dari Kebun Raya Bogor, namanya pohon pasangan atau disebut ini pohon. Di sebelah kanan ada beringin putih, sebelah kiri meranti tembaga, usianya 157 tahun. Jadi pohon ini beda jenis tapi bentuknya sama. Makanya dinamakannya pohon jodoh. Jadi mitosnya kalau berkenalan tanpa sengaja di sini bisa berjodoh. Kalau yang sudah berjodoh malah berpisah, Pak. Dari jodoh lagi. Paras. Naik kan sini. Kalau ini. Sebelah kanan ada komplek makom keramat istri dari Prabu Siliwangi, namanya Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Ada makom Bajepra itu panglima perang dari Prabu Siliwangi. Ada makom Mbak Baul Senopati dari Prabu Siliwangi. Ada anaknya Selendang Galuh, makamnya di atas. Jadi di bawah ada 3 makom. Di sebelah kirinya ada jembatan merah atau jembatan gantung. Cuman saat ini sudah tidak difungsikan karena sudah rapuh. Yang katanya kalau bawa pacar ke Kebun Raya suka putus, nah itu jembatannya. Karena sudah rapuh. Bisa aja sih abangnya ini. Mitosnya nggak usah kesana lagi lah, bahaya. Pasangan putus, bukan orangnya. Itu lewat. Merah. Di depan sebelah kanan yang besar ada pohon kenari babi. Jadi buah aksesoris seperti gantungan kunci untuk souvenir asalnya dari Maluku. Usianya 168 tahun. Disebut pohon kenari babi karena di hutan liarnya pohon ini memang untuk umpet babi hutan, makanya sela-sela kecil itunya dia untuk umpet. Oh, kakinya gede. Sebelah kanannya yang ada pelang hijau di tebing-tebing itu letaknya bunga bangkai. Cuman bunga bangkainya lagi belum mekar, mekarnya 3 sampai 4 tahun, kemungkinan masih 1 atau 2 tahun lagi. Jadi kalau sudah mekar adanya di tebing-tebing itu bunga bangkai raksasa atau bisa disebut Amorphopalus titanum, bukan Rafflesia arnoldi. Oh, beda. Beda, kalau ini tinggi. Kayak punya jualan aja lu.
Oh. Di sebelah kirinya lagi ada sagu dari Papua. Oh, sagu. Pohon gedabus. Oh, sagu gini Bang ya. Sebelah kiri ada kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini pertama dan tertua di Asia Tenggara dan pertama ditanam itu di Kebun Raya Bogor. Bisa ibu mau di sini aja? Nanti jemput itunya. Enggak, kita nggak jemput. Langsung muter doang ini sekali. Tapi kalau ada kereta lagi bisa ikut. Kalau nggak bisa. Nggak boleh. Kalau itu turunnya di Pegel Bang jalan kaki Bang. iya. Nanti kalau onu yang deket-deket saja. Enggak, yang agak dekat aja. Iya. Waduh. Yang ada background istana apa tuh? Sama Bogor. Bogor yang background. Di belakang sana ada. Di sebelah kiri ada Taman Pandan. Jadi pandannya ini hanya Pandannya. untuk kerajinan seperti pembuatan gitar, dompet, tas, topi. Ini pandan yang biasa Pandannya dipakai pandan besar. atau pandan raksasa. Ini ada bunga sapu tangan sebelah kiri. Oh, sapu tangan. Tapi pandanya sama kayak di pinggir laut itu Pak? Iya, sama. Laut Selatan. Ini apa ini? Makam. Belanda itu asalnya dari Kalimantan, usianya 109 bisa mencapai 80 meter. Tapi saat ini tingginya baru mencapai 40 sampai 50 meter. Masih separuh Jadi perjalanan. masih lebih tinggi lagi kalau di hutan liarnya bisa mencapai 120 meter. Nah, di sebelah kiri itu ada akar tarsan yang biasa untuk tarsan bergelantungan. Rina mau Arsan. Jadi Oke. depan sebelah kirinya ada laboratorium atau lab tertua di Indonesia, dibangun pada tahun 1884. Jadi lab ini masih aktif sampai sekarang untuk tumbuhan yang ada di sini. Oh. Berada di sini. Sebelah kirinya lagi di dalam di ujung sana itu ada museum geologi. Oh, Jadi di dalamnya itu ada macam-macam kerangka hewan yang diawetkan, termasuk kerangka paus biru yang terdampar di pantai Pamempek, Garut. Itu paus terbesar di dunia, beratnya mencapai 150 ton dan panjangnya kurang lebih 30 meter. Jadi dari Garut ke Bogor dibawa menggunakan kereta batu bara selama 44 hari. Dari Garut bulan Desember nyampe Bogor pertengahan Februari. geologi ya bisa. Museum geologi, kalau weekend masuknya 25.000, kalau hari biasa 15.000. Tadi labnya untuk yang khusus botani ya, tanaman ya? Tanaman di sini. Di sebelah kanan ada Taman Tesman, taman bergaya Eropa. Jadi Tesman ini pendiri Kebun Raya Cibodas dan yang mengkelompokkan tumbuh-tumbuhannya ada di Kebun Raya Bogor. Jadi Tesman ini ahli dalam bidang botani. Beliau yang berjasa yang menemukan obat malaria, namanya Pilkina. Filipina. Tetangganya sama pil kita. Filipina. Pelupa. Ini boleh, ini boleh. Nah, nih. Rambutnya doang. yang Nah, boleh Bogor. Repotan namanya. Dari bambu, ini kurang lebih ada 30 jenis macam bambu, termasuk ada bambu kuning, bambu ya, ada bambu raksasa, ada bambu dari Cina untuk makanan panda. Di sebelah kanannya lagi ada bambu rumput atau bambu tali. Di depan sebelah kirinya ada bambu petung, ini yang rebungnya biasa dibikin untuk lumpia atau yang biasa untuk disayur. Bambu-bambuan pojok sini. Di sebelah kanannya ada bambu hitam, ini untuk pembuatan angklung, bisa untuk suling atau calung. Yang besar bambu raja biasanya dibikin untuk kursi ataupun untuk meja. Iya. Ada bambu dari Cina yang kecil untuk makanan panda. Panda makannya bambu. Bambu. Mantap. Di
depan sebelah kiri posisi belakang dari Istana Bogor. Jadi ini hanya posisi belakangnya aja. Kalau depannya adanya di pinggiran jalan raya yang banyak rusa. sebelah situ. Jadi kalau mau lihat rusa itu harus keluar kebun raya dulu. Oh itu Istana Bogor. Di sana. kantor BRIN di Brin, sini juga, Pak? Di sini. Oh, Karena kan kita kerjasama sama BRIN. BRIN Di ya. bawah undang-undang BRIN. Bagian penelitian. Betul. Sebelah kiri di dalam yang putih ada kuburan Belanda. Itu di dalamnya ada 42 kuburan Belanda. Meninggalnya karena wabah malaria waktu bertugas di kebun raya Bogor. Jadi sebagian yang meninggal para peneliti yang ada di sini. Oh gitu. Kena wabah. Karena malaria Kayak dulu wabah karena kemarin, memang hutan kayak- belantara kan kalau di sini. Ini kompennya. Kopen. Yang kena wabahnya. Kemarin kita wabah COVID. Ini wabah malaria. Papua yang masih malaria. Belanda, peneliti-peneliti. Hutan kita belantara. Foto dulu deh. Foto aja dulu, Pak. Wow. Akhirnya mulai bener kan? Boleh Iya. Depok. Mulai Depok, mulai Bogor. Mereka ini nggak peduli ya. Ya Allah. Makanya yang banyak kan. Celaka gitu. Wah, biasanya nggak ini mereka. Emang nggak kedengeran Selfie mereka nya fokus. Oh, kita sudah mengelilingi kebun raya tuh. Haus, Mam, kita minum dulu. Kita sudah sampai. Terima kasih banyak Ibu Bapak sudah berkunjung ke kebun raya Bogor. Hati-hati untuk turunnya. Jangan sampai yang tertinggal barang-barangnya.